Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Sinta Widi, biasa dipanggil Sinta. Saya di sini perawat yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Nama Ibu siapa? Kalau boleh tahu, biasa dipanggil apa? Nama saya Mawar Merah, panggil saja saya Mawar. Oh iya, baik. Bagaimana Bu, apa yang dirasakan Ibu hari ini? Apakah ada keluhan yang dirasakan? Saya merasa ada yang ngejar-ngejar saya, Sus. Saya kayak mau dibunuh. Terus juga saya merasa kayak dipanggil-panggil terus nama saya. Baik Ibu Mawar, bagaimana kalau kita hari ini bincang-bincang mengenai permasalahan Ibu hari ini dan cara untuk mengontrolnya? Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik. Berapa lama Ibu ingin berbincang-bincang dan di mana Ibu ingin berbincang? terserah. Baik. Bagaimana kalau di sini saja, Bu? Ya, boleh. Ya, untuk waktunya bagaimana kalau 20 menit? Iya, nggak apa-apa. Baik. Nah, apa yang Ibu rasakan? Ada yang mengejar-ngejar Ibu serta ingin membunuh, mendengar suara itu tanpa ada wujudnya? Ya, Sus, suara itu muncul dan lama-lama itu suaranya semakin mendekat. Apa yang dikatakan suara itu, Bu? Suaranya itu manggil-manggil nama saya. Ya. Terus katanya saya mau dibunuh. Baik, saya percaya apa yang Ibu katakan, tapi belum tentu suara itu juga saya dengar seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu itu mendengar suara itu terus-menerus atau hanya sewaktu-waktu saja? Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu saja ya Bu ya. Kapan waktu yang paling sering Ibu dengar dan berapa kali dalam sehari Bu? Paling sering tuh malam hari, tapi kadang juga munculnya itu tiba-tiba, kadang sekali, tapi nanti juga bisa muncul lagi, kadang jadi 2 kali gitu. Seperti itu ya Bu ya. Pada keadaan apa itu Bu waktu sering mendengar hal tersebut? Yesus biasanya kalau saya lagi sendirian, saya suka mikirin keadaan ekonomi saya, kan saya jadi pengangguran habis di PHK. Saya suka stres kalau mikirin kayak gitu, terus suaranya itu muncul. Jadi bagaimana Bu, apa yang Ibu rasakan, bagaimana perasaan Ibu saat mendengar hal tersebut? Ya, saya merinding gitu, saya takut, saya merasa terancam. Jadi kemudian apa yang Ibu lakukan saat suara itu muncul? Ya, kalau suaranya muncul saya teriak, terus saya lari. Saya takut banget soalnya. Iya, baik. Apakah dengan cara hal tersebut itu Ibu suara tersebut itu langsung hilang? Ya enggak, tapi malah suaranya itu jelas, terus saya kayak diikutin. Jadi Ibu, itu adalah namanya halusinasi. Bagaimana kalau sekarang kita belajar cara untuk mencegah suara itu muncul? Apakah Ibu bersedia? Ya, tapi gimana caranya? Jadi seperti ini Bu, ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi, yaitu yang pertama adalah mengherdik, yang kedua minum obat, yang ketiga adalah bercakap-cakap dengan orang lain, kemudian yang keempat adalah melakukan aktivitas. Bagaimana kalau kita melatih cara yang pertama, yaitu dengan cara mengherdik? Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Sekarang saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Ibu bisa melihat saya, kemudian Ibu bisa mempraktikkan setelah saya lakukan. Ya Bu ya, tolong perhatikan saya Bu ya. Jadi kedua tangan ini menutup kedua telinga. Kemudian Ibu katakan, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, suara itu palsu, sampai suara yang Ibu dengar itu menghilang. Ibu lakukan hal seperti ini. Jadi saya contohkan lagi ya Bu ya, seperti ini Bu ya. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, suara itu palsu, seperti itu ya Bu ya. Ya, coba baik Ibu contohkan. Yesus, tapi nanti kalau salah benerin ya. Iya, iya. Kayak gini ya. Iya, betul. Terus bilang, pergi, suara saya nggak mau dengar, suara itu palsu. Iya, gitu bagus. ya. Iya, betul. Satu lagi Bu, satu lagi Bu. Pergi, saya nggak mau dengar, suara itu palsu. Iya, bagus sekali ya. Ibu sudah bisa melakukannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukannya, Bu? Ya, saya lebih lega. Lebih lega ya, Bu ya.
Nah, syukurlah. Apakah Ibu masih ingat pembicaraan kita mengenai permasalahan Ibu yang tadi keluhkan? Ya sus, saya itu halusinasi. Sering dengar suara-suara itu waktu saya sendirian. Ya. Terus kalau suaranya muncul, saya bisa mengatasi kayak yang suster ajarkan tadi. Iya, betul, dengan cara menghedik ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu apakah masih ingat caranya? Kalau boleh, kalau masih ingat, coba tolong praktikkan kembali ya Bu. Ya sus, kalau suaranya itu muncul, saya menutup telinga kayak Iya. gini, terus saya bilang, pergi suara itu, saya nggak mau dengar, suara itu palsu. Iya, Gitu. betul Gitu ya, sekali. sus. Iya, sampai Ibu lakukan itu sampai suaranya hilang. Iya. Bagus sekali karena Ibu sudah mengerti. Jika hal tersebut itu muncul lagi, Ibu bisa melakukan dengan cara menghedik, dan itu bisa dimasukkan ke jadwal harian Ibu ya Bu ya. Nah, jadi kegiatan menghedik ini bisa dilakukan sehari itu 2 sampai 3 kali dengan waktu jam 9 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Seperti itu ya Bu ya. Baiklah, bagaimana kalau besok kita bincang-bincang mengenai dengan cara yang kedua, yaitu cara minum obat untuk mengontrol masalah Ibu tersebut. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Bersedia Bu ya. Bagaimana jika besok kita bincang-bincang di taman saja biar lebih rileks dan lebih suasananya baru? Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya, bagaimana kalau besok kita bertemu di taman jam 9 Bu? Ya. Baik, jam 9 besok di taman ya Bu ya. Baik, terima kasih karena saya udah selesai. Saya pamit dulu. Baik, terima kasih, selamat pagi. Pagi.